Oh, ada share ini. Pak Kadis, saya kirim fotonya bukan saya. Bukan yang kepalanya sih, Pak Irsan. Irsan ya. Yang di seperti itu kan ada Pak. Ini perwakilan ya Pak ya sebenarnya. Sebentar ya Pak. Aduh, ini ada lagi. Halo, dengan Pak Taryono, Dindikbud Tangsel. Bisa mendengar Pak suara saya Pak? Bisa Pak, bisa. Bandung. Ya, baik, terima kasih Pak. Dengan ini Ombudsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya Pak? Oke, kita mulai ya Pak, Bapak-bapak semua. Kedengaran ya? Ya, siap. Perkenalkan saya Taryono Pak dari Tangsel. Ya, baik Pak. Ya, siap. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya membuka dulu ya Pak. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak semua yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dengan live streaming Facebook Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Saya memperkenalkan diri, punten Bapak. Saya Adam Sutisnawinata, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten. Saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Dindikbud yang di Provinsi Banten, Pak M. Yusuf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ingin menyapa Dindikbud. Kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Ya. Pak Wasis, mendengar saudara-saudara Pak? Ya, dengar. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Dindikbud di Pandeglang, Pak Sutoto. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih Pak Adam. Dengar suara saya Pak. Pak Taryono, Assalamualaikum. Pak Taryono, bisa sempat menyapa ya Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adam, terima kasih dan Bapak semua. Ya, siapa? Selanjutnya terkait Ngomong langsung ya. Hari ini Ombudsman Provinsi Provinsi Banten itu memiliki tema Pak terkait PPDB di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk sedulur-sedulur Ombudsman yang sedang menyaksikan Facebook live streaming Ombudsman RI Provinsi Banten bisa juga untuk memberikan komentar atau ada pertanyaan atau komentar. Di sini saya Adam Sutisnawinata sedang bersama dengan Bapak Kepala Dinas Provinsi Banten Pak M. Yusuf. Selanjutnya ada Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Bapak Wasis Dewanto. Dari Pak Sekdis Dindikbud Kabupaten Pandeglang Pak Sutoto. Selanjutnya ada Pak Kadis Dindikbud Tangsel Pak Taryono. Selanjutnya terkait PPDB di tengah pandemi ini saya ingin memulai ke Pak M. Yusuf Pak punten untuk PPDB di Provinsi Banten ya Pak tingkat SMA. Ya. Bisa mendengar ya Pak? Punten Pak, ya. terkait saya memulai dulu ke Bapak yang pertama itu terkait peraturan Pak. Jadi terkait PPDB ini untuk tingkat SMA di Provinsi Banten bisa disampaikan ada peraturan apa saja terkait PPDB ini dan di Dindik Provinsi Banten apakah memiliki juknis juga teknis terkait penerimaan peserta didik baru tahun 2020 sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Ya, terima kasih. Oke, langsung barangkali, gimana? Langsung Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita pada hari ini bersama dengan Ombudsman Provinsi Banten dan kebetulan saya
hari ini diminta untuk menjadi salah satu narasumber barangkali lebih tepat untuk berbicara berkaitan dengan PPDB tingkat SLTA. Kalau kami itu tingkat SLTA, yaitu SMK, SMKN dan SMAN dan serta SKHN. Nah, sesuai dengan kalau kita lihat ini permasalahan tahun ini berkaitan dengan PPDB mungkin berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita lihat bahwa kondisi yang mengharuskan ya PPDB itu dilaksanakan model daring atau model online yang lebih paripurna mungkin ya, walaupun mungkin perlu disempurnakan barangkali ya, karena dimanapun kalau kita lihat untuk kesempurnaan itu ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita lihat dari peraturan yang ada, kita mengacu kepada 2019, kemudian kami sudah menurunkan atau sudah mengacu atau sudah membuat Pergub 22 tahun 2020 di Provinsi Banten untuk tingkat sekolah SMAN, SMKN dan SKHN gitu ya. Kemudian juga itu juga hampir semua kita berpedoman pada Permendikbud 44 tersebut. Kemudian berkaitan dengan Kepgub, ini berkaitan dengan penetapan zonasi. Penetapan zonasi ini juga kita ada Kepgub atau Keputusan Gubernur nomor 154 tahun 2020 tentang zonasi. Nah, ini ada perbedaan sedikit dengan zonasi tahun lalu. Zonasi tahun lalu itu kita per kabupaten kota satu zonasi, satu kabupaten atau satu kota satu zonasi. Tapi sekarang dengan kita melihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita membuat ada 42 zonasi, ya 42 zonasi ini setelah kita berdiskusi begitu panjang dengan kepala sekolah, dengan MKKS, kepala sekolah, pengawas, dan stakeholder yang ada adalah kami menetapkan bahwa zonasi itu ada 42 zonasi dari 8 kabupaten kota yang ada. Nah, kemudian ada permen, Juknis PPDB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, ini berkaitan dengan teknis pelaksanaannya untuk dipedomani oleh kepala sekolah atau oleh panitia PPDB di tingkat sekolah. Nah, tingkat sekolah juga harus membuat semacam petunjuk teknis juga, karena apa? Karena antara satu sekolah dengan sekolah lain mungkin akan berbeda di dalam prakteknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam jalur penerimaan itu ada 4 jalur. Pada jalur yang pertama mungkin zonasi, ini disebutkan bahwa minimal, kata-kata minimal ini menjadi kunci dari perbedaan di dalam penetapan pedoman masing-masing sekolah. Minimal adalah 50%, artinya boleh lebih dari 50%. Kemudian minimal lagi jalur afirmasi itu 15%, berarti boleh lebih dari 15%. Kemudian yang dua lagi adalah jalur prestasi, ini maksimal, ya berarti harus lebih kurang dari 30% atau sama dengan 30%. Kemudian satu lagi adalah perpindahan orang tua, ini juga maksimal 5%. Nah, dengan ada kata-kata maksimal minimal tersebut, maka jalur model atau pedoman di sekolah itu akan menentukan di dalam penentuan jumlah yang diterima dari masing-masing jalur tersebut. Maka kita menugaskan sekolah untuk membuat pedoman-pedoman kembali di tingkat sekolah, karena ini adalah sangat tergantung atau sangat kondisional di dalam lingkungan sekolah tersebut. Nah, untuk itu pedoman tersebut saya rasa sampai saat ini adalah semua sekolah hasil monitoring kami sudah membuat itu. Kira-kira begitu. Nanti mungkin ada di masyarakat itu kok ada perbedaan sekolah satu dengan sekolah satu, mungkin ya itulah karena ada kata-kata maksimal, kata-kata minimal di dalam 4 jalur tersebut, sehingga kita ini adalah tetap berpedoman. Adapun
kondisi kondisi COVID inilah yang mungkin tidak boleh mengumpulkan siswa, tidak boleh mengumpulkan orang lah di sekolah, sehingga kita itu secara online. Nah, walaupun mungkin ada daerah-daerah tertentu yang mungkin jaringan yang mungkin jaringan internetnya yang belum itu, mungkin itu kondisional sekali. Nah, itu yang bisa menilai adalah kepala sekolah di tingkat sekolah itu, karena ini kita ada 8 kabupaten kota dengan kondisi yang berbeda. Maka itu tidak bisa kita menyamaratakan kondisi di Provinsi Banten, karena ini adalah sangat tergantung pada kondisi alam atau geografi Banten yang ada, yang memang sudah bagus sinyalnya dan ada tidak bagus sinyalnya. Nah, ini menjadi dasar di dalam penentuan zonasi. Adapun penentuan kepanitiaan di tingkat sekolah, kan ada kepanitiaan di tingkat sekolah, kami telah melakukan berbagai upaya untuk mensosialisasikan kepada orang tua, kepada stakeholder lah. Kami ini sebelumnya itu pergub kita sosialisasi, Kemgub dalam sampai sekarang ada di YouTube-nya Dindikbud ya, kita buka itu untuk bisa didengar dan bisa dibaca ya. Nah, kalau kita lihat jumlah sekolah negeri di bawah pengelolaan Provinsi Banten sampai hari ini adalah untuk SMA ada 151 sekolah ditambah 1 CMBBS. Nah, kalau CMBBS tidak masuk di dalam PPDB ini, dia ada kekhususan. Kemudian ada 80 SMKN ya, dan ada 8 SKHN. Nah, inilah potensi yang bisa didaftar oleh siswa yang ada sekarang dari sekian ribu lulusan SMP yang harus ditampung di SMAN gitu ya. Namun kita harus menyadari bahwa dari jumlah tersebut mungkin tidak seluruhnya bisa diterima di SMAN. Itulah yang mungkin perlu aturan-aturan di dalam penerimaan sekolah gitu ya. Nah, berkaitan dengan dengan jadwal ya, kita sudah buka jadwal itu untuk provinsi itu sejak di tanggal 27 Mei sampai dengan 27 Juni. Nah, ini bervariasi di dalam pelaksanaan. Ada tahapan-tahapan, ada tahapan pendaftaran, ada tahapan verifikasi, nanti akan diverifikasi lagi dan oleh teman-teman baik dengan sekolah maupun dengan tim dari Dinas Pendidikan. Yang jelas ini adalah nanti data tersebut adalah data yang memang kita bisa koreksi antara sekolah dengan sekolah dan seterusnya. Nah, ini semua adalah untuk memudahkan siswa sebenarnya. Walaupun mungkin kita paham, saya harus mengatakan juga bahwa katanya gitu ya, tapi saya hasil monitoring itu tidak menemukan itu, tapi katanya ada keluhan-keluhan. Nah, keluhan itulah yang kita terus edukasi sekolah untuk bisa meminimalisir risiko agar sekolah itu adalah bisa mengatasi segala rintangan yang ada. Apalagi dalam kondisi COVID ini kita tidak bisa bertemu langsung, sehingga kita edukasinya itu dengan berbagai media yang ada, baik dari Dindik maupun dari sekolah itu masing-masing, apakah web, apakah WA sekolah, dan seterusnya. Nah, mungkin itu dari saya. Yang jelas sampai hari ini hasil monitoring kami adalah semua lancar ya, semua lancar dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh sekolah yang ada di tingkat SLTA atau SMA atau SMK sampai hari ini. Dan kami mungkin kalaupun ada mungkin sekali lagi keluhan-keluhan itu adalah kami terus selesaikan atau kita minimalkan keluhan itu. Mungkin itu dari saya untuk sementara. Kan mohon izin Pak,
kami ini nggak bisa selesai sampai selesai karena memang ini waktu bersamaan juga harus rapat kerja dengan DPRD berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik Pak. Mungkin nanti bisa atau kalaupun ada yang lain Pak, punten Pak Kadis. Semua harus ikut ke sana panitia Pak. Oh semua ya Pak? Oh begitu. Ya. Baik. Izin Pak, kalau gitu kira-kira masih bisa satu pertanyaan atau 2 pertanyaan masih bisa Pak? Ada waktu sebentar? Boleh. Masih bisa ya? Oke, baik. Kalau gitu ini saya agak sedikit mendahulukan punten Bapak-Bapak untuk Kadis di Kota Serang, Pak Sekdes di Kabupaten Pandeglang, sama Pak Kadis di Tangsel, Pak Dindik. Ya. Jadi untuk mempersingkat untuk ini mengisi slot pertanyaan untuk Pak Kadis Dindik Provinsi, selanjutnya ini akan ditambahkan satu lagi pertanyaan untuk protokol kesehatan Pak. Itu apakah sudah ada persiapan apa saja dari berikut sosialisasi atau arahan, surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten ke sekolah-sekolah untuk tingkat SMA, SMK ataupun SKH. Itu, dan apakah memang untuk pendaftarannya ini semua sudah menggunakan sistem online daring ataupun masih luring yang bisa orang tua siswa itu mendatangi ke sekolah? Ya, itu tadi yang berkaitan protokol kesehatan. Kami ini sudah 4 kali memperpanjang sekolah di rumah ya, atau mungkin belajar dari rumah. Itu setiap memperpanjang itu kita kasih tahu bahwa protokol kesehatan adalah menjadi hal yang penting ketika melakukan aktivitas sekolah. Misalnya menyediakan cuci tangan gitu kan, menyediakan terus cek suhu kalau itu ada kan, kemudian siapapun yang datang ke sekolah itu adalah harus jaga jarak, malah saya bilang itu kalau bisa itu jangan 1 meter, dari 2 meter 2 meter gitu kan. Nah itu untuk jaga-jaga, kemudian bersalaman juga tidak boleh kena, kira-kira begitu. Nah itu adalah mungkin protap kita, dan ini harus ketat. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa itu virus itu terbang seperti apa atau kontak seperti apa. Nah itu untuk jaga-jaga kita semuanya sudah, dan setiap itu baik dengan surat, kita sudah menyurati sekolah, juga protokol kesehatan. Kemudian juga sudah dengan Pak Gubernur sendiri juga sudah semua kepala sekolah itu kita kumpulkan baik SMK, SKH dan maupun SMA untuk beliau juga mengedukasi itu bahwa guru dan murid serta tenaga pendidikan lainnya ini adalah harus menjadi harus menjadi contoh barangkali ya, contoh di dalam masyarakat itu untuk menjaga kesehatan gitu kan. Nah ini mungkin kita sudah semua, saya rasa kepala sekolah kemana yang saya datang itu semua yang saya datang itu semua sudah menggunakan protokol kesehatan gitu kan. Kemudian berkaitan tadi luring atau daring, itu tadi yang saya katakan di awal bahwa memang Provinsi Banten itu ada 8 kabupaten kota. Nah, ada kabupaten kota yang memang kayak daerah Tangerang Raya, mungkin sebagian Serang gitu kan, sebagian mungkin semua kabupaten itu ada daerah dataran gitu kan. Ada juga kabupaten yang memang daerah dataran tinggi yang memang jangkauan jaringan telepon atau jaringan internet itu masih ada hambatan. Ini mungkin pada kasus-kasus tertentu ini sekolah harus bisa melihat kondisinya dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalaupun dia harus ke sekolah, nah itu tidak boleh beramai-ramai, kira-kira begitu ya. Terus dijaga pengaturan yang begitu ketat agar tidak kecolongan terhadap COVID. Nah ini kita sudah edukasi itu semua, tapi saya lihat sekolahnya juga sudah sangat paham berkaitan dengan kondisi yang seperti itu, kira-kira seperti itu. Nah bagi kami, saya rasa untuk sosialisasi ini selain yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan baik dengan media WhatsApp group dan seterusnya,
ini akan terus karena saya monitor terus berkaitan dengan teman-teman itu di dalam melaksanakan protokol kesehatan gitu ya. Nah itu mungkin Pak berkaitan dengan kondisi yang ada di Provinsi Banten saat ini. Saya rasa dengan ini udah berapa hampir 3 minggu pendaftaran masih menurut saya itu masih dalam hal kewajaran di dalam penerimaan siswa baru ini, baik masukan kepada kami maupun kritikan kepada kami masih ada hal-hal yang pada tingkat kewajaran karena PPDB ini maaf saya harus mengatakan bahwa orang tua itu punya kepentingan ya agar anaknya semua diterima, tapi kan daya tampung sekolah itu punya keterbatasan. Nah itu kami ingin memahami, ingin pada orang tua atau stakeholder pendidikan ini bisa memahami itu. Kami pada dasarnya itu adalah ingin semua anak itu bisa keterima. Karena apa? Karena ada kewajiban bagi pemerintah itu adalah untuk melayani atau wajib belajar 12 tahun ya. Nah, ini kita harus tampung itu semua tapi kan kembali kepada keterbatasan karena di dunia ini apapun yang kita lakukan itu pasti ada keterbatasan, itu nggak bisa dibantah oleh siapapun. Nah keterbatasan itulah yang menjadi tantangan bagi kami. Jadi saya tidak akan mengatakan itu adalah sebuah masalah, tapi adalah sebuah tantangan yang harus kita atasi, cepat atau lambat itu harus teratasi semua. Nah ini mungkin kondisi real di dalam masyarakat itu adalah PPDB itu banyak kepentingan ya, banyak kepentingan. Tapi di lingkungan saya sudah protek tidak ada yang bermain macam-macam di lingkungan saya loh ya. Artinya saya yang bisa saya kendalikan gitu kan. Kalaupun ada di satu saat mungkin ada yang lihat atau apa itu adalah sebagai oknum yang memang harus kita atasi, kira-kira begitu ya, harus kita atasi. Nah, mungkin di teman-teman di luar sana juga harus bisa membuat kondusivitas dalam penerimaan PPDB ini. Karena apa? Yaitu tadi saya bilang itu kalau dibilang kepentingan semua itu adalah penting, kira-kira begitu. Tapi yang pokok itu yang mana? Kan kira-kira begitu. Nah, itu yang harus kita lihat secara jernih berkaitan dengan ini karena bagaimanapun tadi adalah kepentingan semua itu tidak bisa dilakukan secara menyeluruh dalam kondisi yang memang ada keterbatasan. Mungkin itu Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, baik. Punten Bapak, kalaupun ingin izin mendahului yang lain, minta disampaikan ya Pak, kira-kira bisa berapa saat lagi. Saya ingin beralih sebelumnya punten ke dinas. Saya DPRD itu undangannya pas nih jam 14 harus. Oh jam 14. Iya. Sekarang pas Pak. Jam 14 ya. Baik. Boleh satu pertanyaan terakhir saja kalau gitu sambil menutup sebelum mendahului. Boleh satu aja ya. Terkait ini teknis untuk verifikasi ataupun ada pengaduan, kalaupun sistemnya mungkin sudah online pendaftarannya, pun tanpa Kadis, kalaupun ada yang ingin bertanya untuk masukan, itu bisa disampaikan lewat webk ataupun ada kanal khusus WA pengaduan ataupun telepon pengaduan untuk tingkat SMA, SMK, TSK di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Pak. Bisa disampaikan, Pak? Di tingkat sekolah kita sudah suruh buka masing-masing untuk bisa bisa ngadu gitu kan. Tapi untuk di tingkat provinsi di Pak ada ya website Dindik ada emailnya ya, kita kalau nggak salah udah sebar emailnya itu, saya lupa emailnya, yang jelas ada emailnya untuk bisa diakses ya Pak di webnya itu ya Pak, web Dindik, dan di surat-surat yang itu juga WhatsApp juga ada. Gitu ya, itu ada email, boleh silakan di email aja, nanti teman-teman yang akan buka apa yang ya. Mungkin itu Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Kadis Yusuf. Ya. Terima kasih, mungkin saya tidak bisa ikut sampai selesai ini Pak Kadis Tangsel, Pak Kadis Pandeglang, Pak Kadis Kota Serang. Mohon izin, nggak boleh ikut, nggak bisa ikut semua. Kenapa? Ya kita ini
sama dengan posisi Bapak sekalian dengan saya, gitu ya. Karena masih dalam pantauan teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Baik, Assalamualaikum. terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke Pak Wasis, punten Pak, Siap, di pendidikan Kota Serang. siap. Kedengaran nggak suaranya? Bagus Pak, mantap kedengaran Pak. Oh gitu ya. Siap. Ini PPDB Pak, mohon izin bisa Ya. disampaikan informasi kepada sedulur di Facebook Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten untuk Kota Serang Pak, PPDB tingkat dasar atau tingkat SMP, bisa untuk juknisnya Pak. Ini kalaupun peraturan mungkin mengacunya masih sama seperti yang disampaikan Pak Kadis di provinsi ke Kota Serang ya. Ada Ya, juknis siap, ataupun ada terkait ya untuk sesuai protokol kesehatan juga biasa termasuk ke juknis di sana. Bisa sampaikan Pak? Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adam yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan Tangsel, Pak Taryono, Asekdis Kabupaten Pandeglang. Yang pertama saya kira sama dengan yang disampaikan Pak Kadis Provinsi Banten. Pertama itu kita semua harus ada dasar hukumnya dulu. Dasar hukum yang pertama, kami punya perwal Pak Wali Kota nomor 7 tahun 2020, kemudian juknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebupaten Kota yang mengatur tentang PPDB juga, ditambah tentu saja dengan kuota-kuota per sekolah khususnya di sekolah negeri. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi, bagaimana juknis selanjutnya? Kami punya jadwal atau agenda sama dengan dinas-dinas yang lain. Kita punya jadwal sosialisasi. Saya kira sudah panjang sosialisasi yang kami lakukan. Kami sosialisasi melalui web pemerintah Kota Serang. Pemerintah Kota Serang punya web, saya kira bisa diakses secara menyeluruh oleh masyarakat. Di situ tertera tanggal-tanggal mulai dari pendaftaran sampai pengumuman, termasuk tentu saja kapan mereka daftar ulang. Sosialisasi kita sudah lakukan dari tanggal 11 Mei sampai 13 Juni, waktu yang cukup lama, padam. Kemudian pendaftaran dimulai kemarin, hari Rabu, tanggal 17. Kita pendek sekali nih waktu pendaftaran, tanggal 17 sampai 20 Juni. Nah, ada dua teknis pendaftaran yang kami lakukan, yaitu pendaftaran melalui daring dan melalui luring. Nah, daring kita hanya terapkan untuk tingkat SMP. Sedangkan luring mulai dari PAUD sampai SD semuanya luring, kecuali ada beberapa sekolah yang sudah berimprovisasi melakukan penerimaan secara daring. Tapi secara umum untuk PAUD sampai SD, Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kota Serang tetap menerapkan luring. Nah, kenapa kami menerapkan luring? Ya, kami tahu bahwa karakteristik SD berbeda sama SMP. Wilayah SMP luas sekali. Kalau SD lebih cenderung tertutup. Artinya begini, masyarakat itu sudah sejak lama mendaftarkan anaknya bersekolah di dekat tempat dia tinggal. Jadi saya kira sudah tertutup lah sejak dulu. Zonasi secara langsung sudah dilaksanakan. Tetapi untuk SMP, nah ini perlu perhatian khusus. Makanya seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Banten, 4 jalur yang disampaikan tadi itu harus kita sosialisasikan terus-menerus. Nah, kalau SMP kan agak cukup kaget. Masyarakat cenderung mulai flashback ke belakang, oh SMP A favorit, SMP B favorit. Dia sementara lebih dekat tinggal ke SMP D. Nah, otomatis otaknya walaupun kita edukasi, ya kan, masyarakat berpendapat, oh bagusan di sekolah A. Nah, inilah saya kira pentingnya masa sosialisasi dan pendaftaran, sehingga SMP kami melaksanakan pendidikan secara daring. Kemudian verifikasi berkas, karena salah satu berkas terutama untuk zonasi adalah menggunakan KK yang sudah dibuat selama 1 tahun. Nah, terjadi verifikasi secara faktual, karena KK itu diupload sebagai syarat pendaftaran.
sehingga teman-teman sekolah bisa memeriksa, memverifikasi, lalu bisa langsung menjawab kepada pendaftar apakah yang bersangkutan itu memenuhi syarat atau tidak. Jadi kalau misalkan kakaknya dibuat tidak paling lambat 1 tahun, bisa langsung terkena diskualifikasi dari sekolahnya atau panitia sekolah. Nah, by system itu ya, by system artinya sistem yang sudah mengatur seperti itu. Kemudian pengumuman kami akan lakukan tanggal 24 Juni 2020, kemudian daftar ulang tanggal 25 sampai 30 Juni 2020. Nah, kita tetap sama, saya kira menerapkan protokol C19. Teman-teman yang melaksanakan luring itu sangat ketat. Setiap pendaftar atau orang yang mendaftar ke sekolah harus cuci tangan lah di sekolah. Masker wajib. Saya pakai masker, Pak Adam, tapi ditaruh dulu ya kan, karena nggak deket-deket. Kemudian ya protokol-protokol lain, saya kira harus ditempuh oleh orang-orang yang mendaftar secara luring. Tapi kalau secara daring saya kira aman. Nah, lalu ada kesulitan yang dialami oleh orang tua siswa tahun kemarin karena kami punya pengalaman daring ini cukup lama, saya kira masyarakat sudah cukup cerdas lah hari ini bisa memanfaatkan itu. Tahun yang kemarin kami untuk membantu masyarakat membuka pelayanan di mall, 2 mall terbesar Kota Serang. Ada di Mall Ramayana, kemudian Mall of Serang. Kami buka. Nah, karena COVID-19 dengan sangat terpaksa kita nggak berani. Mall saja belum dibuka, apalagi kami membuka pelayanan pendekatan di mall. Sehingga pelayanan kami itu cukup datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Persoalan apa saja menjadi kendala, kami tahu pasti daring ini ya setidak-tidaknya ada masyarakat yang mengalami kesulitan. Disitulah kita hadir untuk membantu teman-teman yang mengalami kesulitan. Saya kira itu sementara, Pak Dan. Terima kasih Pak Wasis, Kadis di Kota Serang. Selanjutnya saya ingin beralih ke kota sebelahnya di Tangsel, Pak Taryono, mohon izin. Terkait PPDB Pak masih sama, untuk teknisnya seperti apa Pak kondisinya di Tangsel sendiri untuk juknis dan penerapan protokol kesehatan bagi orang tua, apakah memang ya sudah berjalan sosialisasi untuk ke sekolah maupun menyampaikan informasi melalui website ataupun surat-surat atau media yang lain. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Pak Adam, dari Ombudsman RI, juga Pak Wasis yang kelihatan nampak muda hari ini, dan Pak Toto dari Pandeglang. Ketawanya telat. Walaupun di masa COVID, walaupun kita sedang banyak pekerjaan terkait pelayanan publik, terutama adalah PPDB, tapi kita harus tetap semangat. Baik, Bapak yang saya hormati, termasuk juga mungkin para pemirsa melalui live streaming pada hari ini, terkait dengan kondisi COVID-19 tentu saja hal yang menjadi prioritas adalah keselamatan dan kesehatan para calon siswa, peserta didik, orang tua siswa maupun panitia yang ada di sekolah. Maka tadi sudah disampaikan oleh teman-teman semua, sama persis lah, dasar hukumnya sama, ada Permendikbud, ada SE dari Menteri, kemudian diturunkan ada Perwal, Kepwal, terkait regulasinya, Ketwal terkait dengan penetapan zonasi, kemudian kami Dinas Pendidikan mengeluarkan juknis, di sekolah juga ada turunan lagi, karena tadi juga disampaikan sama dengan di provinsi, ada hal-hal spesifik yang dilakukan di masing-masing satuan pendidikan. Itu sama persis Pak. Ya. Nah, betul sekali bahwa di masa COVID ini semuanya dipastikan kami menghindari adanya siswa atau calon peserta didik maupun orang tua siswa yang hadir yang datang ke satuan pendidikan atau lembaga. Baik itu TK, SD maupun SD. Tangsel memiliki
TK negeri, ada 6 TK negeri yang tersebar, ada SD ada 157 negeri SD negeri, dan SMP-nya 24 SMP negeri. Kami berusaha keras bagaimana caranya agar tidak ada calon siswa dan orang tua siswa yang hadir di sekolah. Tentu berarti PPDB ini dilaksanakan sepenuhnya jarak jauh, Pak. Ya. Kalau tingkat SMP sudah biasa dengan online, pakai daring, Pak. Pakai aplikasi yang tersentral, kemudian di SMP masing-masing juga ada webnya dan sebagainya. Untuk TK dan SD itu dilakukan luring, tapi tetap tidak menghadirkan orang tua dan calon siswanya. Melalui apa? Melalui hal sederhana, tadi disampaikan Pak Wasis bahwa untuk TK dan SD itu kan tertutup. Dalam artian calon siswanya pada lingkungan yang terbatas, area yang lebih sempit. Betul ya Pak Wasis ya? Ya betul. Maka telepon, Mbak, anak saya mau masuk, TK selesai Pak. Kita datanya di WA selesai, gitu tuh. Cukup Pak. Dari TK seperti itu, SD pun seperti itu. Kalau diperlukan data pendukung misalnya, fotokopi kartu keluarga, KTP, dan lain-lain, cukup di foto dan dikirim melalui WA. Itu sudah berjalan, alhamdulillah. TK kondusif, SD kondusif, SMP melalui daring penuh online. Mudah-mudahan kondusif. Ini sudah berjalan dari tanggal 16 Pak kami. Sudah tanggal 16, 17, 18, 19 ya. Hari ini sudah 4 hari. Terakhir besok tanggal 20 sama dengan tadi dari Serang. Kota Serang. Jadi 5 hari Pak. Dan nanti kita akan umumkan pada tanggal pengumuman untuk SMP adalah tanggal 26. Itu. Tanggal 26 pengumumannya. Kemudian, jadi mohon izin, mungkin tadi nggak tahu di Kota Serang seperti apa. Kalau kami ada 2 tahap, Pak. 2 tahap PPDB, mohon izin. Ya, tahap pertama, gelombang pertama itu untuk jalur zonasi dengan 50% tadi kuotanya, afirmasi 15%, dan jalur perpindahan orang tua 5%. Itu gelombang pertama, Pak. Ya. Atau tahap pertama yang dimulai tanggal 16 sampai tanggal 20. Tuh. Ya. Kemudian gelombang kedua atau tahap kedua khusus untuk prestasi. Itu pendaftaran pada tanggal 30 Juni dan sampai dengan 2 Juni. Diumumkan tanggal 6 Juli, Pak. 6 Juli. Diumumkan 6 Juli. Jadi prestasi, dan prestasi kami bagi 2, 30% itu meliputi 25% untuk prestasi akademik, kemudian 5%-nya adalah untuk non-akademik, perlombaan dan lain-lain. Ini saya kira sama dengan itu, cuman kami dilaksanakan dengan 2 tahap, Pak. Ini barangkali untuk memudahkan orang tua. Nah, tahap pertama itu kalau zonasi tentu ya berbasis pada zonasi, kami kembangkan zonasi itu, kami tetapkan berbasis pada administrasi wilayah, yaitu kecamatan, tapi disesuaikan dengan daerah sekolah, keberadaan sekolah. Tadi tetap mana jarak, Pak, jarak yang terdekat. Kita punya basis jarak sekolah dengan tempat tinggal orang tua siswa. Kemudian ketika tahap pertama tidak diterima, maka bisa daftar lagi, Pak. Bisa berjuang lagi di tahap kedua, yaitu prestasi. Itu. Tapi ketika sudah diterima di tahap pertama, melalui kemungkinan 3 jalur tadi, itu nggak bisa daftar lagi. Atau mungkin pada saat mendaftar di jalur pertama, di tahap pertama daftar di zonasi, terpikir untuk pindah ke jalur lain, nggak bisa. Kali mendaftar berarti sudah selesai. Itu di kami seperti itu. Kemudian Bapak yang saya hormati, kami pun memiliki helpdesk di Dinas Pendidikan juga ada, melalui berbagai sistem. Kami berupaya maksimal bahwa layanan pengaduan itu melalui online, memaksimalkan Pak gitu.
beberapa hari terakhir kemarin dan hari ini ada beberapa orang yang datang ke kantor, saya bilang manfaatkan, maksimalkan di online. Kalau sampai ada yang datang secara langsung, secara tatap muka, dan pelayanan secara online-nya belum maksimal. Ini yang saya sampaikan ke teman-teman, agar direspon dengan cepat. Pastilah ketika orang bertanya melalui WA atau mungkin email tidak segera dijawab, pasti akan berupaya gimana caranya untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Masih datang secara fisik. Maka itu Pak. Jadi kami tidak membuka secara resmi ada posko pelayanan secara langsung, tapi secara online. Alhamdulillah lancar. Dan masing-masing di tiap sekolah juga ada helpdesk-nya yang terdiri atas 5 orang yang sudah kami publish nama dan nomor WA-nya. Di internet, di mana ada semua itu. Nama-namanya dan nomor WA-nya, sehingga tadi meminimalisir dan kita kalau perlu menghindari penuh, jangan ada orang yang datang di sekolah maupun ke dinas. Itu alhamdulillah hari ini tidak ada yang tidak mudah-mudahan seperti itu. Kemudian yang perlu kami sampaikan yang mungkin berbeda dengan sekolah daerah lain adalah tadi kalau Pak Wasis, kami belum online. Jadi yang tadi ya, kami kalau di SMP datanya kan banyak karena raport Pak. Prestasi kan pakai raport. Ya, raport itu ada 5 semester. Kalau di upload itu terlalu berat. Saya khawatir akan membebani server dan sebagainya sehingga akan mengganggu sistem semua. Maka itu yang antik Pak, yaitu difoto lewat WA atau dikirimkan lewat online pakai dosen itu misalnya. Jadi itu Pak, kami kirimkan lewat itu. Jadi awalnya memang sepenuhnya online, tadi diupload, tapi kami khawatir dengan beban bahan yang terlalu banyak, nanti takut malah mengganggu sistem, maka kami tetapkan bisa lewat dosen atau WA. Alhamdulillah itu terlayani dengan baik. Sampai hari ini, sampai hari keempat ini tidak ada keluhan. Itu Pak, barangkali yang perlu kami sampaikan sebagai tambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Yusuf dan Pak Wasis. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Taryono, Pak Ketua Tangsel. Selanjutnya saya beralih ke Pak Sekdis, Pak Sutoto, dari Pandeglang. Bisa disampaikan Pak untuk teknisnya seperti apa, untuk kondisi di Pandeglang terkait pelaksanaan PPDB yang dalam masih masa pandemi COVID-19 dan juga pelaksanaan protokol Pak kesehatan untuk memastikan semua itu berjalan beriringan gitu Pak. Dipersilakan Pak Sekdis Pak Sutoto. Selamat siang Pak Kadis Tangsel Pak. Siap. Selamat siang Pak Toto. Pak Kadis Pandeglang. Ya, makasih Pak. Pak Kadis Pandeglang ada acara, beliau mewakilkan pada saya. Menyampaikan. Jadi yang di Pandeglang Pak, Pandeglang ini ada 7 kecamatan masuk pada zona merah. Itu ada 2 kecamatan di wilayah barat yaitu Labuan dan Carita. Kemudian ada 5 kecamatan itu di wilayah utara. Nah, kemudian ada 12 zona, ada 12 kecamatan masuk pada zona kuning ya. Nah, kita ada 16 yang masuk pada zona hijau. Nah, terkait PPDB ini pada hari ini sudah dimulai di Pandeglang Pak Adam. Jadi kita sudah mulai tanggal 19 hari ini. Kita mengacu pada rujukan regulasi daerahnya adalah melalui Perbup nomor 30 tahun 2020. Di mana di Perbup ini ada daring dan ada luring ya. Kemudian turunan dari Perbup kita
buat bentuk juknis ya, yaitu dengan keputusan kepala dinas nomor 1126 ya. Nah, kami akan turunkan lagi, sedang proses kami turunkan ya untuk pelaksanaan PBDB ini ya. Hari ini sudah bisa ditandatangan Pak Kadis, nanti ada keluar surat edaran ya, termasuk yang mengatur tentang sekolah dalam hal ini yang luring, terutama untuk menyiapkan hal-hal lain terkait dengan protokol kesehatan ya. Nah, dari SE itu kemudian nanti masing-masing sekolah membuat SOP. Jadi ada SOP keputusan kepala sekolah, lalu di SOP itu ada alur. Jadi ketika masyarakat itu datang, sudah tidak ragu-ragu lagi yang daftar, terutama yang luring, karena kita wilayah kita kan ada 326 desa, 13 kelurahan. Jadi terutama yang wilayah-wilayah tidak akses internet ya. Nah, kemudian dari satuan pendidikan yang ada untuk SMP ada 115 SMP negeri, itu 10%-nya sudah daring. Ya, 10%. Mungkin yang tadi satu memiliki website, yang kedua juga sudah akses internetnya bagus. Ya, sisanya masih luring. Gitu. Sehingga tadi kami harus menerapkan protokol kesehatan secara benar-benar. Sementara kalau SD ada 850 SD negeri, ini semuanya luring. Ya. Nah, kita belum ada yang SD itu yang daring, belum siap, Pak. Gitu. Kemudian ada TK negeri ada 37 juga luring. Ya. Nah, terus PKBM itu ada 32. Ya. Ada satu yang sudah melaksanakan pola daring, yaitu SKB. UPT SKB kita pakai pola daring ya, jadi itu lakukan ya. Kemudian LKP ini masih daring ya, kita sedang dorong LKP lembaga-lembaga kursus ini supaya juga pakai daring ya gitu. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Kemudian kita nanti akan ada pengumuman penerimaan siswa baru untuk semua jenjang. Itu yang jenjang PAUD SD itu pada tanggal 3 Juli. Kemudian yang SMP pada tanggal 6 Juli. Nah, sistem pengumuman yang akan kita gunakan adalah nanti masyarakat melihat melalui websitenya Dinas Pendidikan. Jadi semua terpublish di website Dinas Pendidikan. Jadi walaupun tadi secara metode ada yang daring dan ada yang luring, nanti kita gabung ya, kita rekap di Dinas Pendidikan dan pengumumannya secara serentak, sehingga kami sudah menyiapkan formatnya, nama si A diterima di SD mana gitu ya, nama si B diterima di SD mana. Hal itu perlu kami lakukan karena khawatir ya. Nah, kami melihat yang di SMA yang sudah berjalan tadi Pak Kadis provinsi ya. Nah, saya cek coba ke beberapa sekolah ya di SMA SMK, ada yang dia daftar di satu sekolah ini kemudian daftar lagi di sekolah yang lain. Jadi kami khawatir nanti di sekolah A diterima, di sekolah B ada juga gitu. Atau sebaliknya ada anak yang tadi lulus SD kita tidak terlacak ya, dia nggak sekolah di mana-mana gitu. Jadi kita harus pastikan hubungan antara SD dan SMP ini rekam jejaknya harus kita ketahui. Nah, lalu terkait dengan verifikasi ini karena tadi kita belum melakukan daring secara kabupaten, maka verifikasinya diserahkan pada sekolah masing-masing. Tapi kami coba padukan nanti verifikasinya untuk menjaga tadi ada double pendaftaran ya, maka verifikasi per kecamatan. Misalnya tadi ada satu kecamatan ada 3 SMP, maka kita buat ada semacam rapat pleno di tingkat kecamatan ya, baik untuk jenjang SD maupun jenjang SMP, dan hal itu untuk mengatasi pemerataan perolehan siswa. Sehingga kami nanti akan lakukan evaluasi bahwa sekolah-sekolah yang siswanya
jumlah total siswanya kurang dari 60, itu akan kami merger. Ya. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis bahwa dalam pengelolaan dana BOS ini supaya memaksimalkan, sehingga nanti tidak ada sekolah yang istilahnya gulung tikar, Pak. Kewalahan kalau yang jumlahnya kurang dari 60. Ya. Nah, oleh karena itu sekolah-sekolah tersebut sedang kita evaluasi, kita meratakan. Tadi kita pakai pola zonasi. Ya. Nah, zonasi yang dimaksud adalah radius, bukan wilayah administrasi. Jadi bukan sekolah karena ada di desa A harus di desa A, atau dia ada di kecamatan B maka SMP-nya harus kecamatan B. Kita memakai pola radius. Ya. Nah, oleh karena itu, ya Pak, oleh karena itu kita juga sudah coba bicarakan untuk daerah perbatasan, ya, dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, ya, di mana sekolah-sekolah yang berdekatan ini supaya tidak ada konflik di antara sekolah-sekolah tersebut, kemudian juga ada pemerataan siswa, maka kita lakukan MOU dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang, kemudian kita buat dalam bentuk perjanjian kerjasama. Itu mungkin Pak, sementara Pak Adam yang kita sampaikan. Ya Pak Adam. Pak, terima kasih Pak Sekdes, Pak Toto, Dindikbud Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya saya ingin beralih ke Kota Serang, Pak Wasis. Ini tadi sudah disinggung oleh Pak Toto untuk di wilayah Kabupaten Pandeglang. Itu untuk pengumuman dan verifikasi. Sebelum pengumuman ada verifikasi. Ini untuk verifikasi bisa dibantu Pak Kadis. Verifikasi kan ini ada di antara yang menggunakan KK atau surat keterangan yang tadi disinggung oleh Pak Aryono, Pak Kadis, Dindik Tangsel, atau selain surat keterangan ada RT RW yang dilegalisir oleh surat atau surat pernyataan yang menyatakan bersedia di proses reform apabila memasukkan bukti keikutsertaan pada program penanganan keluarga tidak mampu, seperti itu Pak. Sebelum nanti ke tahap pengumuman, dan pengumumannya apakah sama online juga seperti di wilayah Kabupaten Pandeglang ataupun bisa dilihat ke sekolah, begitu Pak. Untuk menyiapkan sekolah yang menetapkan protokol COVID-nya itu Pak, bisa disampaikan Pak. Ya. Kalau verifikasi berkas kita udah by system. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi yang mampu mensortir kalau terjadi perbedaan, misalkan alamat tinggal A, ternyata di kakaknya B gitu kan, ada input data juga. Nah, maka otomatis ada jawaban langsung yang bersangkutan bahwa data tidak valid, ditolak gitu. Sehingga kita minta supaya mengisi data sesuai dengan kakak yang data yang tercantum di kakak. Nah, jadi by sistem yang menjawab sudah sistem ya, by system, aplikasi yang menjawab. Nah, kemudian untuk server kita nggak khawatir. Kita pakai servernya server Telkom yang sangat-sangat besar ya, bandwidth-nya ya. Mau masuk 1 juta orang hanya dia yang punya bandwidth yang besar. Pintu besar cuma Telkom, dan kami bekerja sama dengan Telkom untuk pelaksanaan PPDB. Sehingga kekhawatiran ada hang, kekhawatiran persoalan-persoalan teknis, saya kira dengan pengalaman yang kemarin sudah kita tutupi. Sehingga seperti Pak Kadis Tangsel tadi ada 2 tahap, ya kita 1 tahap saja cukup. Prosentase sama, tapi kebijakan ada pada sekolah masing-masing. Sekolah lah yang bisa menentukan berapa prosentase zonasi, berapa prosentase yang afirmasi, berapa prosentase yang perpindahan sekolah maupun yang prestasi. Itu diserahkan kepada sekolah. Jadi verifikasi yang untuk SMP itu by system, tapi kalau verifikasi PAUD sampai SD itu tetap secara manual oleh sekolah masing-masing. Saya kira itu Pak Adam. Untuk pengumuman, punten Pak, untuk pengumumannya
bisa dibantu apakah via online ataupun bisa ditempel di sekolah atau ada via online juga gitu. Ya. Benar. Kalau pengumuman semua online 24 Juni. 24 Juni 2020 kecuali PAUD sampai SD. Kalau SMP itu online. Kita punya website ppdb SMP .serangkota.go.id. Itu alamat kita yang bisa diakses oleh para pendaftar. Baik. Walaupun daftar ulang Pak, punten bisa ditambahkan juga Kalau apakah iya siap. Kalau daftar ulang harus di sekolah. Kalau daftar ulang harus di sekolah karena ada verifikasi faktual. Tadi kan verifikasi basis bawa dokumen asli ya, atau bawa dokumen asli. Tetapi tetap saya yakin semua kabupaten kota juga sama akan menerapkan protokol C19 yang sangat ketat sekali. ya, baik. Benar Pak, untuk di Kota Serang minta tambahan untuk pengawasnya itu apa supaya ini tetap bisa berjalan ya pelayanan ke masyarakat di sekolah ataupun untuk ya pencegahannya ini juga dalam masa pandemi. Pengawasnya bagaimana Pak? Sudah disiapkan per sekolah ataupun ada nanti monitoring dari dinas sekolah-sekolah? Ya, siap. Jadi kita melibatkan elemen yang kita punya. Kita punya yang namanya pengawas sekolah. Kita sebarkan termasuk hari ini juga monitoring evaluasi terus ya perkembangan jalannya pendaftaran PPDB 2020 supaya bisa dapat laporan langsung baik daripada pengawas bidang yang bersangkutan maupun dari masyarakat, tapi tetap kita menggunakan elemen yang kita punya. Saya kira sudah cukup lah. Kalau setiap ada kesulitan, ya saya kira langsung cepat terakses. Jangan lupa di luar kita ada fungsi kontrol lain seperti Dewan. Dewan juga tidak diam. Banyak konstituennya yang berada di masyarakat yang melaporkan jika mengalami kesulitan. Sehingga Dewan juga bekerja sama dengan kami. Kemudian unsur-unsur yang lain, kami juga bekerja sama dengan kepolisian, pemerintah Kota Serang. Saya kira setiap saat apabila ada kendala, ada persoalan tentang PPDB, langsung bisa disampaikan kepada kami dan segera kami tidak lanjuti. Baik, terima kasih Pak Ya. Kadis. Terima kasih Pak Dan. Saya berlanjut ke Kadis Kota Tangsel, Pak Taryono. Punten Pak. Ini terkait verifikasi. Suaranya Pak Punten di mute. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Diulang, Pak. Terima kasih. Sesungguhnya di banyak daerah juga tidak terlalu berbeda karena memang acuan payung hukumnya sama ya, Permendikbud dan SE itu kan sama itu. Jadi prinsipnya bahwa di masa pandemi ini tidak ada pelaksanaan agenda pendidikan yang dilaksanakan secara fisik di sekolah gitu Pak. Kalau di Tangsel termasuk daftar ulangnya pun itu lewat online Pak sementara ini ya. Sementara ini kami usahakan masih online, tapi kami lihat perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan di Tangsel saat ini zona merah, mudah-mudahan status COVID-nya menjadi hijau. Termasuk setelah masuk hari-hari pertama MPLS, itu masa pengenalan lingkungan sekolah, memang disampaikan oleh Pak Menteri itu tidak ada MPLS, tapi tentu saja bahwa ketika siswa baru mau mengikuti pembelajaran di sebuah lembaga satuan pendidikan baru, tentu harus dikenalkan tentang program pembelajaran di sekolah yang baru itu, memperkenalkan guru-gurunya dan sebagainya. Nah, pengenalan tentang lingkungan sekolah dan kondisi sekolah dan kurikulum sekolah itu dilaksanakan secara online, Pak. Secara online. Jadi itu, Pak. Jadi semua itu. Kemudian tadi juga terkait dengan keterlibatan berbagai pihak, kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, elemen-elemen masyarakat dan sebagainya dalam sosialisasi. Mudah-mudahan semuanya bisa bersinergi untuk mengamankan jalannya pelaksanaan PPDB tahun 2020 ini. Semoga kondusif, menjunjung tinggi pada azas PPDB, yaitu
non diskriminatif, kemudian objektif, terus transparan, akuntabel dan berkeadilan. Jadi itu Pak. Selama ini pengaduan juga kita layani dengan baik. Tadi saya katakan bahwa ketika masyarakat mengadu melalui online dan tidak segera dijawab, maka tentu saja timbul kegelisahan pada masyarakat. Nah, ketika gelisah, maka akan berpikir bagaimana caranya untuk segera menyelesaikan persoalannya. Datanglah ke lembaga atau ke dinas. Makanya saya sudah menekankan kepada teman-teman ya untuk segera mungkin memberikan jawaban apapun yang ditanyakan oleh masyarakat. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih Pak Taryono Kadis Bindik Tangsel. Selanjutnya ke Pak Toto, punten Pak, untuk di Pandeglang. Pengumuman tadi sudah online semua. Daftar ulang gimana Pak? Kondisinya sama juga di online kan? Atau yang memang masih tingkat SD itu bisa datang ke sekolah ya tetap dengan melaksanakan protokol COVID-19? Silakan Pak. Ya, untuk yang di Pandeglang itu semua jenjang, termasuk yang SMP yang tadi saya katakan 10% online itu Pak. Untuk daftar ulangnya adalah mereka manual gitu, jadi tetap pemberkasan sifatnya. Ya, sehingga di dalam pemberkasan itu kita cantumkan ada ketentuan surat mendetek bahwa tidak bisa double diterima di beberapa sekolah. Jadi nanti yang dari sekolah 7 itu Halo Pak Toto. Ini sepertinya keputus Bapak-Bapak. Jadi sambil menunggu. Ini kita sudah, halo Pak Toto, bisa mendengar Pak Toto? Sepertinya keputus. Kebetulan saya langsung beralih ke Pak ini loh, Pak Wasis, benar Pak Wasis. Ya, untuk mempersingkat waktu karena sudah Pak Toto betul sudah kembali lagi. Iya. Ya, dilanjut Pak Toto, betul Pak Wasis. Agak kena ini sedikit mungkin kan. Ya, lanjut Pak Toto ya. Ya, jadi untuk pengaduan kalau yang daftar ulang kita di Pandeglang masih manual. Jadi masih pemberkasan Pak. Itu termasuk yang sudah tadi menerima online 10%. Lalu untuk pengaduan kita buat online. Jadi kalau pengaduannya online melalui website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang. Ya. Lalu untuk monitoring, ya kalau monitoring kita coba buat yang simple itu pakai Google Form. Jadi kita buat Google Form sehingga nanti bisa dapat data secara langsung bagaimana perkembangan dari masing-masing sekolah. Kita membuat jejaring ya. Tadi kalau di Kota Serang ini sudah pakai by system luar biasa. Cuma kami juga ditawarkan, tapi karena nggak punya duit Pak. Ini Pak Kepala Kota Serang. Ya. Jadi kami putus lagi Pak Toto. Hilang sinyalnya Kabupaten Pandeglang. Gangguan ya. Sambil menunggu beralih benar ke Pak Wasis ya. Betul, siap. Karena sudah mencapai 1 jam kita tidak terasa. Jadi ya ini memang sangat baik apa yang disampaikan oleh para narasumber kita. Tidak terasa 1 jam. Punten Pak, ini memasuki segmen akhir. Halo Pak. Ya Pak Toto, silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, mohon maaf. Ya, jadi kalau tadi Kota Serang sudah by system, kita memang belum by system, hanya 10% bersama. Tapi ada
kekhususan Pandeglang, ya ada muatan lokal yang untuk PPDB SMP itu ada kita masukkan persyaratan harus melampirkan ijazah MDTA. Jadi ada ijazah kelulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah. Nah, di mana ini harapannya adalah semua yang masuk SMP ini bisa baca tulis Al-Quran. Dan itu ada perdanya. Jadi kita punya perda MDTA mewajibkan bagi para siswa yang masuk SMP melampirkan ijazah MDTA. Apabila memang tadi calon-calon siswa SMP ini tidak ikut MDTA, maka sekolah yang menerima SMP yang dimaksud itu harus membuat menyatakan diri bahwa siap membimbing BTQ. Ya, jadi ada kelonggaran ya. Kalau di Perda itu memang wajib untuk melampirkan ijazah MDTA. Kalaupun nanti ada siswa yang karena kita tetap harus kita terima ya, bagi SMP yang tadi menerima siswa dari SD yang belum lulus MDTA, maka di SMP tersebut wajib melakukan bimbingan baca tulis Al-Quran. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Toto. Bapak-bapak sekalian, mengingat waktu sudah melewati 1 jam, punten untuk di kolom komentar ini ada beberapa dari sedulur Ombudsman Banten yang memberikan masukan. Ini masukan untuk dari provinsi ataupun kota Serang, punten Pak Wasis, ini dalam proses PBD online ini mohon perhatikan beberapa potensi calon siswa yang pertama tidak mampu untuk mengecek kondisi keluarga ataupun bantuan pemerintah harus tetap memberikan kedua prestasi. Mungkin bisa dilihat prestasi misalnya juara kelas atau lomba-lomba tingkat kecamatan kota yang lain, ya bisa menselektifkan lagi gitu ya apa yang sudah dilakukan orang tua siswa. Begitu Pak. Bisa ditanggapi? Bisa. Kami membuka kesempatan justru jalur afirmasi. Afirmasi itu kan untuk dari keluarga yang kurang mampu. Itu paling sedikit 15%. Paling sedikit. Jadi artinya justru kami membuka persyaratannya itu berbeda dengan jalur zonasi. Kalau jalur zonasi cukup daftar, kakak selesai. Kalau jalur afirmasi kita buka, dia harus cantumkan kalau punya PIP, Program Indonesia Pintar, PKH, masuk program Keluarga Harapan, atau keterangan-keterangan tidak mampu lainnya, kita buka peluang. Bahkan kita beri kesempatan paling sedikit itu 15%. Paling sedikit. Kalau paling sedikit 15% kan bisa 20%, 30%. Kota Serang sudah berpihak kepada orang-orang yang kurang mampu. Silakanlah, tinggal nanti Pak Adam coba akseslah ppdb.smp.kotaserang.go.id. Di situ ada pilihan. Kalau punya saudara misalkan, kebetulan dia PKH ya, yang Kemensos itu, input saja datanya dan kita sangat terbuka. Nah, kemudian jalur prestasi juga kami menyediakan juaranya gini, minimal harus juara tingkat kota atau kabupaten. Kalau juara kecamatan kita belum hitung. Jadi kota, kabupaten, provinsi ada bobot-bobotnya. Dicampur nanti dia nilai semester kelas 4, 5, 6, 5 semester terakhir. Kecuali semester genap di kelas 6 nggak kita hitung. Jadi kita Kota Serang sangat mendukung program pemerintah memperhatikan orang miskin dan orang berprestasi. Langsung saya jawab tuh ya. Silakanlah makanya akses dulu ya ke website kita. Saya kira itu penjelasannya. Ya, baik. Satu lagi Pak Punten, ini karena baru ada 2 ini ya yang mengajukan. Ya, untuk belajar di sekolah Pak Punten kapan? Gitu, untuk belajar bersama, karena ini sepertinya sudah pengen sekolah lagi. Kalau lama libur. Jadi para siswa itu kangen ya. Saya tanya para siswa itu, anak-anak SD, senang belajar di rumah atau di sekolah? Mereka setiap yang saya tanya, senang belajar di sekolah.
Mungkin kalau sekolah melulu saya tanya, jawabannya bisa menjadi terbalik. Senang belajar di rumah, kerjanya di rumah gitu. Tapi sementara itu saya tanya, mereka senang belajar di sekolah. Alhamdulillah, kita layak bersyukur anak-anak kita ingin belajar di sekolah. Pertanyaan kapan? Nah, pemerintah sudah ngatur bahwa yang bisa tatap muka, pembelajaran kan terus. Apakah di sekolah ataupun di rumah. Nah, yang jadi soal sebetulnya kondisi C19. Untuk daerah atau wilayah yang zona hijau atau biru, dipersilakan tatap muka. Persilakan tatap muka di sekolah. Itu pun masuk namanya new normal dengan aturan yang ketat. Kita nggak bisa, misalkan satu rombel 40, isinya 40 nggak bisa. Harus kita atur 18, atau dijadikan 2 shift, atau dijadikan hari berbeda. Itu SOP-nya sudah kita siapkan. Tetapi karena Kota Serang masih berada pada zona oranye, keputusan zona itu nanti ada pada Ketua Gugus COVID-19 tingkat kota yaitu Pak Wali Kota, ya kita menunggu dan sama-sama berdoa saya kira semua. Mudah-mudahan Kota Serang khususnya ya cepat-cepat ke zona hijau atau biru sehingga kekangenan anak-anak untuk belajar tatap muka ya bisa cepat realisasi. Saya kira itu. Nanti kita coba dengan SOP yang tentu saja berbeda. Setelah kondisinya normal, baru betul-betul normal kembali seperti biasa. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak. Ya, siap. Ya, saya berlanjut ke punten Pak Taryono, bisa mendengar Pak? Ya, siap. Oh iya. Siap mendengar, tapi videonya kok nggak ada ya? Iya. Kameranya nggak ada. Stopnya ke. Oh iya, ya kepencet. Oke, siap. Mana ya? Pak. Ini sambil closing statement juga Pak. Oh iya. Ya Pak Taryono kelihatan. Siap. Ya, jadi di masa pandemi COVID-19 ini tentu saja sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri, yang terpenting, yang prioritas adalah keselamatan dan kesehatan para siswa, calon siswa, kemudian para guru, tenaga kependidikan, itu kepala dinasnya, gitu ya. Itu belajar mah bisa dilaksanakan di mana saja, termasuk di rumah, gitu ya. Sama dengan Serang, Tangsel pun dalam status masih merah. Sepanjang masih merah, maka belajar dari rumah. Gitu. Ketika sudah mulai hijau, baru kemudian ada yang disebut dengan masa transisi selama sesuai dengan jenjangnya 2 bulan. Itu yang ini. Kami juga sedang membuat edaran dan juknis lebih rinci lagi terkait yang 2 minggu itu seperti apa. Rancangan kami itu ketika masa transisi selama 2 bulan, yang masuk pertama adalah SMP sesuai dengan kewenangan kami. 2 bulan itu meliputi 2 minggu pertama itu adalah yang masuk hanya 1/3 dari jumlah siswanya. Jadi kelas dibagi 3 kelompok. Dan 1 minggu hanya masuk 1 kali, 1 hari saja. Itu selama 2 minggu, Pak. Terus minggu ke berikutnya, 4 minggu, selama 4 minggu baru kemudian lebih banyak lagi, yaitu setengah siswa yang masuk. Dan belajar hanya 2 hari selama 1 minggu. Berikutnya juga sampai dengan itu, Pak. Dan seterusnya kalau SMP aman, kemudian baru SD aman, baru kemudian PAUD atau TK. Sama, jadi itu lagi kami bikin seperti itu, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin. PPDB adalah pintu gerbang untuk pelayanan pendidikan selanjutnya. Apakah berkualitas atau tidak ke depan. Maka kami dengan segenap jajaran, bahkan dengan DPRD, sama-sama berkomitmen bagaimana kita menjaga agar PPDB tahun ini berkualitas. Sehingga proses pelayanan pendidikan selanjutnya akan lebih berkualitas, Pak. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita semua di Banten, PPDB bisa berlangsung kondusif dan bisa memberikan pelayanan terbaik bagi para siswanya. Tadi yang tidak mampu ya masuk jalur afirmasi, Pak. Ada 15% loh, itu besar sekali. Itu silakan. Jangan tidak mampu, tapi sesungguhnya
dadakan Pak, misalnya yang kita butuhkan ada syarat KIP atau PKH nggak punya, berarti selama ini tidak berupaya untuk mendapatkan itu. Jadi kami tegas ketika memang tidak mampu tapi tidak memiliki KIP atau PKH ya tidak bisa masuk ke jalur itu. Kita sarankan masuk ke jalur yang lain. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, masyarakat, agar terus peduli. Kalau memang tidak mampu, segeralah urus KIP. Ya. Bukan saja untuk kepentingan masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, masuk tapi adalah bantuan keuangan untuk selama belajar di sekolah. Kan bagus Pak. Ini yang perlu dikasih sosialisasi kepada masyarakat. Saya kira ini Pak, terima kasih. Sukses Baik, untuk terima semua. kasih. Ya, Indonesia maju dalam kondisi COVID-19. Iya, amin, amin. Semoga semua cepat Pak pulih Wasis, kembali ya Pak. main ke Tangsel. Boleh tuh. Selanjutnya ke Pak Toto, saya untuk closing statement Pak, ada yang disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat Pandeglang. Silakan Pak. Jadi ya itu belum ya Pak? Baik ya. Yang daftar Untuk ulangi seperti apa? Pandeglang, kita tetapkan bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai tanggal 13 Juli. Ya. Hanya kemudian pola KBM yang kita terapkan ada 3 desain ya, tiga model. Yang pertama untuk zona merah itu BDR ya, belajar dari rumah. Ya. Kemudian yang zona kuning itu kecamatan-kecamatan tertentu, ada 12 kecamatan yang zona kuning akan diterapkan BDR ya, belajar dari rumah. Kemudian secara bertahap ke BDS, belajar di sekolah. Sementara yang 16 kecamatan zona hijau kita akan terapkan dengan BDS ya, belajar di sekolah melalui memakai pola 50-50, yaitu 50% pada minggu pertama dari total jumlah siswa itu masuk, 50%-nya belajar di rumah. Kemudian pada minggu kedua, yang tadi minggu pertama belajar di rumah itu secara bergiliran masuk belajar di sekolah. Yang minggu pertama di BDS sebagai sekolah, maka minggu kedua belajar di rumah. Kami menerapkan bahwa untuk harinya yaitu tetap memakai pola hari kerja dengan 6 hari kerja. Jadi sekolah masuk 6 hari untuk yang wilayah zona hijau. Namun jumlah jam belajarnya itu kita batasi 4 jam. Jadi sehari hanya 4 jam, tidak ada jam istirahat di luar. Jadi ada jam istirahat tetapi di dalam kelas, sehingga siswa masuk ke ruang kelas, kemudian setelah 4 jam itu pelaksanaan KBM, maka siswa langsung pulang. Jadi tidak ada kesempatan berkerumun di sekolah. Ya, ada nggak kedengaran? Ya. Bentar. Terkait PPDB, apakah dari Bapak-Bapak masih ada yang akan disampaikan pesan-pesan atau closing statement ya, untuk informasi terakhir sebelum menyelesaikan PPDB ini dan yang masih berproses juga? Silakan Pak Wasis, di Kota Serang masih ada? Ya, saya kira gini, PPDB ini seperti yang disampaikan Kadis Provinsi dan teman-teman yang lain, memang berada pada situasi yang sangat sensitif, ya, menyangkut kepentingan yang luar biasa, sehingga dibutuhkan kesabaran dari seluruh masyarakat stakeholder yang menggunakan PPDB sebagai momen untuk menyekolahkan putra-putrinya, sehingga ya kerjasama kita semualah. Lalu kita juga ingin masyarakat, pemerintah pusat juga bisa memahami zonasi ada itu ketika sekolah sudah ada, bukan zonasi dulu baru sekolah ada. Jadi akibatnya apa? Pasti ada
kekecewaan pada masyarakat. Contohnya, yang punya rumahnya kebetulan jauh dari sekolah-sekolah yang diinginkan. Mau ke SMP A jauh, ke SMP jauh, ke SMP C jauh. Maka orang-orang demikian pasti termasuk orang-orang yang dirugikan. Nah, perlu ada kebijakan-kebijakan juga yang kami ambil. Makanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota sekarang selalu mengambil langkah menghadapi situasi seperti ini. Kami coba membangun satu sekolah baru, tapi karena pembiayaan bangun sekolah cukup besar, terbatas. Tahun 2020 kami hanya mampu bangun USB SMP baru 1. Kemarin 2, tapi cari lahan sangat sulit. Nah, makanya ketika ada masyarakat-masyarakat yang mengalami kesulitan, kita akan coba dekatkan. Ketika dia mengalami kesulitan, seleksi sangat jauh dari sekolah-sekolah yang dituju. Nah, untuk itu sekali lagi kesabaran dari masyarakat, dari stakeholder, saya kira penting menghadapi setiap PPDB tiap tahunnya. Saya kira demikian, Adam. Baik, terima kasih Pak Wasis di Kota Serang. Pak Taryono di Tangsel, masih ada Pak yang ingin disampaikan terakhir? Sedikit lagi saya tambahkan bahwa kita tidak bisa memungkiri peran lembaga dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, Pak, atau sekolah swasta. Selama ini sekolah swasta banyak membantu ketika memang pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan kita masih sangat terbatas, gitu ya. Dengan adanya zonasi memang luar biasa. Ini juga berdampak pada sekolah-sekolah swasta yang level menengah ke bawah. Betul ya Pak Wasis ya? Sepakat. Ya. Sementara kita pemerintah juga memang di posisi untuk memenuhi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yaitu tadi yang disampaikan Pak Wasis, tambah unit sekolah baru. Tentu menambah unit sekolah baru ini juga jadi persoalan pada sekolah-sekolah swasta. Gitu kan Pak? Benar Pak Wasis kan? Luar biasa Pak diprotes Pak. Gitu. Nah, kan kami tidak peduli ya, karena ini persoalan gitu tuh. Makanya kami pernah melakukan uji tes ya di sekolah yang bagus. Sekolah bagus dalam artian sekolah yang memiliki kekhasan, keunggulan yang khusus sehingga masyarakat memilih Pak. Banyak sekolah di Tangsel yang pada bulan Januari kemarin pun sudah close Pak, udah penuh Pak. Iya, betul. Muridnya udah selesai, udah penuh Pak. Sudah gitu tuh. Mereka buka bulan November, Januari udah penuh. Tapi banyak juga sekolah yang belum penuh, menunggu anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Gitu kan Pak ya? Ya, betul. Maka pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada teman-teman para pengelola penyelenggara sekolah swasta, ayo tingkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Bikin sekolah yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Filosofinya lah, jangan menjual produk hanya mengandalkan yang kita miliki, tapi jualah produk sesuai dengan keinginan customer, begitu kan? Ya, nah, Bapak Ibu para pengelola swasta, ayo terus berinovasi bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah sesuai dengan visi misi masyarakat, keinginan masyarakat menyekolahkan putra-putrinya. Buktinya banyak sekolah yang dirintis dari bawah, tapi kemudian dari sekolah yang hebat, yang hari ini pun sudah penuh siswanya. Itu Pak. Jadi agar semua bersimbang Pak. Jadi kami tidak ingin menyakiti siapapun, pendidikan itu penting dan selama ini negeri dan swasta, kami dengan swasta juga bermitra dengan baik, tidak mengecilkan peran mereka swasta selama ini. Begitu Pak. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, selain persoalan PPDB, juga persoalan yang berkembang saat ini, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Begitu ya Pak ya? Baik. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, terutama terkait dengan PPDB. Mudah-mudahan juga semakin banyak orang yang memiliki persepsi bahwa menyekolahkan anaknya itu nggak mesti ke negeri. Ya.
carilah sekolah yang sesuai dengan visi. Ya, oh anak saya pengen ahli ini di sekolah tertentu lah gitu. Karena kalau sekolah kan sekolah umum, sekolah negeri kan sekolah yang menyiapkan semua menu. Sementara ada orang-orang tertentu yang menginginkan menu tertentu. Itu ada di satu sekolah tertentu. Itu Pak yang kami inginkan sehingga seimbang, masyarakat kondusif, tidak ada gesekan-gesekan ketika PPDB, sekolah swasta juga tidak kemudian berpikir bahwa negeri terlalu banyak mengambil siswa, mereka kehilangan siswa, seperti itu Pak. Ya, makasih. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ya. Selanjutnya saya beralih ke Pak Toto di Dinkes Pandeglang. Bisa disampaikan Pak pesan-pesan terakhirnya kepada warga Pandeglang terkait PPDB di masa pandemi ini. Kami sangat berharap kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak serta Kabupaten Serang yang berbatasan dengan daerah kami, ini silakan mendaftar secara gratis ke sekolah negeri yang ada di Kabupaten. Itu dibagusin, Sir. Termasuk juga yang masyarakat miskin, baik ada yang di Kabupaten Pandeglang atau yang tadi di daerah perbatasan, itu silakan menggunakan jalur afirmasi, dan bagi yang berprestasi silakan menggunakan jalur afirmasi. Pendaftaran dibuka hari ini tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 29 Juni ya. Kemudian bagi masyarakat Pandeglang khususnya, ini jika memang nanti pada saat diumumkan tanggal 22 untuk tanggal 3 Juli untuk SD dan tanggal 6 Juli untuk SMP, maka jangan pesimis ya, karena bisa diterima di sekolah-sekolah swasta. Insya Allah yang sekolah swasta juga secara pemerataan mutu sedang kami terus tingkatkan dan kami kembangkan tenaga kependidikan maupun kualitas dari lembaga pendidikan tersebut. Informasi tertulis tentang PPDB maupun audio ini sudah kami muat di dalam website kami, di website Disdikbud ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang. Silakan dapat di-download untuk tata cara, persyaratan, tanggal dan ketentuan lain-lain. Demikian Pak Adam yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih semua kepada Bapak-Bapak, Pak Kadis Kota Serang, Pak Wasis, Pak Taryono, Pak Kadis di Kota Tangsel, Pak Sekdis di Kabupaten Pandeglang, Pak Soto atas waktunya bersedia untuk live streaming dalam masa pandemi ini terkait PPDB di wilayah masing-masing di Provinsi Banten. Semoga apa yang disampaikan Bapak-Bapak semua dapat bermanfaat dan dapat bermanfaat oleh warga masyarakat di wilayah masing-masing, dan juga tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, dan semoga cepat berakhir, kita bisa beraktivitas normal sedia kala. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Saya Adam Sutisna Winata, mewakili Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, beserta teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ombudsman, teman-teman. Terima kasih.